Ya udah. Oke. Mulai dari gua dulu ya. Mari kita coba ya. Daripada debat Kayaknya agama. 3 menit cukup gak sih? Gak usah Tapi 5 menit. iya, tapi fiturnya 5 menit sih. Oh ya udah, oke. Oke. It's okay. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau dipotong, potong-potong aja. Sebenarnya enakan tuh kayak setiap kali siapa yang ngaktifin kan, itu gantian ngomongnya tuh. Tapi 3 menit aja kali ya. Oke. Oke. Oke, gua start dulu ya. Oke kawan-kawan, gua bantu tetep ya guys ya. Jangan sampai logika kita yang mengarahkan kita untuk menjadi bertuhan ini kalah sama orang-orang yang menafikan instrumen pemaknaan di kepalanya seperti geng Evoteis dan kawan-kawan. Dia rame emang geng semeton ini guys. Jadi Haji Kikir bersabda. Oke. Jadi begini ya kawan-kawan ya. Kenapa gua sangat mengaminkan argumentasi fine tuning? Karena saat memaknai realitas, ada instrumen yang bisa kita pakai itu. Salah satunya instrumen pemaknaan, di mana kita menilai alam itu, misalnya kita lihat pemandangan, kita cuma bukan bicara di sana ada gunung, di situ ada sungai, tapi kita punya pemaknaan bahwa ini indah, bahwa ini rapi, bahwa ini sejuk, bahwa ini tertata gitu. Jadi instrumen itu nggak bisa dinafikan, ada di dalam kepala kita. Nah, saat kita melihat realitas tuh, dimulai dari Big Bang, kita disepakati secara saintifik ya, ada bahwa 13,8 miliar tahun yang lalu Big Bang terjadi sampai fase setelah berjalan selama 9 miliar tahun, 9 miliar tahun lebih, akhirnya ada satu planet yang namanya Bumi. Nah, di Bumi ini pada awalnya dia juga acak, dia hanya magma besar yang nggak ada kehidupan di dalam sana. Tapi pelan-pelan anehnya yang secara saintifik selalu dijawab, selalu disebutkan dengan somehow. Jadi entah somehow itu entah bagaimana ada kumpulan-kumpulan benda-benda mati yang emerging, dia menyatu dan membentuk sistem. Jadi para protein, asam hidrokarbon, asam amino, terus ada sesuatu yang disebut sebagai dasar energi kehidupan, itu adenosin trifosfat, yang akhirnya terbentuklah protosel atau protozoa gitu kan. Nah, jadi dari sesuatu yang dia betul-betul tidak bernyawa, dia dalam konsensus kita itu menyatakan bahwa dia tidak bernyawa, kok tiba-tiba bernyawa. Nah, kata tiba-tiba inilah yang gua tolak. Kenapa saya secara saintifik sendiri itu dinyatakan dia somehow terjadi ya, entah bagaimana. Nah, entah bagaimana ini gimana cara menjelaskannya? Disitulah gue selipkan ada semacam entitas yang memang belum terbaca sampai sekarang ya. Entah kapan dia akan bisa kita baca. Apa sih sumber somehow itu gitu? Nah, pada akhirnya si protosel ini dia berevolusi pelan-pelan dari sel satu dia menjadi bersel banyak. Yang pada akhirnya dalam taksonomi modern kita kenal ada kingdom animalia, ada kingdom plantae, ada kingdom fungi gitu. Nah, yang dari awalnya protosel ini dia berevolusi jadi semacam tumbuh-tumbuhan, dia pasif, dia cuma bisa menyerap energi dari matahari, dia berfotosintesis gitu. Yang pasti ada sistem metabolik di sana. Nah, anehnya secara kebetulan kalau misal dikatakan kebetulan terlalu aneh. Dia selalu berhasil lolos tuh dari setiap setiap ujian kehidupan. Lolos sampai dia jadi makhluk mamalia, lalu jadi spesies yang kita kenal sekarang. Pada akhirnya seperti kita sekarang nih, Homo sapiens sapiens, makhluk yang memaknai realitas dengan begitu kompleks. Kita melihat keindahan, kita bisa matematika, kita membangun peradaban. Nah, itu terlalu aneh kalau dikatakan semuanya terjadi secara kebetulan. Tandanya ada will di sana, ada kehendak untuk survive. Nah, kehendak untuk survive, para naturalis yang kayak Evoteis ini selalu menyatakan bahwa itu ya hanya begitu saja hukum-hukumnya gitu. Seolah-olah hukum ini tak berkehendak. Nah, gue bersepakat bahwa hukum-hukum ini berkehendak gitu. Setiap kehidupan ini berkehendak menjadi hidup, ada telos dia, ada tujuannya dia. Nah, dari situlah gue simpulkan bahwa telos inilah the will of everything. The will inilah yang disebut sebagai the tuner gitu. Atau dia bahkan mendekati si the tuner itu. Yang pasti ada the tunernya. Karena terlalu aneh, ini seperti anak bayi yang disuruh menyelesaikan 1000 soal,
pilihan ganda A B C D E dan kebetulan anak bayinya mencentang betul semua itu sampai si anak bayi lolos dia sampai menjadi cerdas. Aneh kalau dibilang semuanya kebetulan. Nah, jadi keberaturan dan kesusunan yang begitu mencurigakan inilah yang gue sebut sebagai fine tuner, argumentasi fine tuning. Terlalu mencurigakan kalau kita sebut semuanya kebetulan. Waduh, selamatkan aku guys. Oke, thank you. Gue akan kembalikan ke Evote. Silakan lu yang invite gue lagi. Nggak apa-apa, gue pecahin win streak gue di sini. Kita akan melawan Gen Z nih ya. Tinju ya? Apa? Ya itu ada klik tadi ngulang nih. Ya, 5 menit dari sekarang ya. Oke. Tuh, udah silakan. Jadi per 5 menit aja biar nggak gua dibilang nggak adil gara-gara gua hostnya kan biasanya. Oke, ya tadi Bung Haka sendiri menyatakan di poin pertamanya itu manusia memiliki pola deteksi pola untuk pemaknaan realitas itu sendiri gitu. Nah itu saya gerengkan, emang manusia memiliki kapabilitas untuk mendeteksi pola yang bisa kita ekstraksi makna gitu kan. Nah masalahnya pendeteksian pola gitu kan, pemaknaan dari sebuah pattern itu yang secara kita ketahui secara epistemologi itu merupakan pengetahuan yang temporal gitu, dimana kayak pemaknaan dari sebuah pola sendiri itu terjadi di ruang dan waktu gitu. Kalau kita pengen mempostulasikan sebuah hukum gitu yang dimana si hukum alam semesta ini, si konstanta ini terjadi sebelum ruang dan waktu ini sendiri gitu. Nah maka di sini kayak gue tuh curiganya bahwa pola deteksi ataupun pemaknaan terhadap realitas itu sendiri merupakan kategori error gitu, dimana kalau misalkan kita itu cabut waktu pas permulaan alam semesta di mana hukum alam semesta itu mulai lahir gitu. Nah maka emang gitu ada pola-pola di ruang dan waktu gitu yang emang kita bisa ekstraksikan makna dari situ. Tetapi kalau misalkan kita anggap secara totalitas si alam semesta sendiri memiliki pemaknaan, itu menurut aku kategori error di situ. Itu untuk poin pertama. Nah di sini gue juga pengen ngasih poin gitu. Kalau misalkan ada titik gradiasi yang multivariatif gitu, dimana ada misalkan kita itu menganggap alam semesta kita fine tune gitu. Nah, misalkan kalau ada titik gradiasi di mana ada alternatif alam semesta yang lain, misalkan ada alam semesta yang 1% jauh lebih fine tune dari kita, 2% jauh lebih fine tune dari kita gitu, sampai seterusnya. Dan juga ada alam semesta yang 1% tidak jauh lebih fine tune dari kita, 2% jauh lebih tidak fine tune dari kita, di mana ada sebuah titik gradiasi penilaian fine tune itu sendiri gitu kan. Nah, berarti di sini apa nih pendasaran kita untuk bilang titik alam semesta kita itu merupakan alam semesta yang fine tune gitu atau dirancang secara fine. Nah tadi Bung Haka juga bilang ada poin-poin somehow gitu, bagaikan bahwa secara pandangan saintifik sendiri kita itu menjelaskan adanya konstanta yang rumit ini seperti somehow gitu ya, somehow terjadi seperti ini, somehow terjadi seperti itu. Mungkin menurut saya di sini saya bisa menempelkan itu sebuah strawman gitu, sebuah argumen dari strawman. Yang kenapa? Karena begini, kalau emang misalkan alam semesta ini memiliki sebuah tujuan gitu, sebuah penyetiran dari seorang entitas, bukan seorang ya, dari sebuah entitas fine tuner gitu. Maka apa yang dia tujukan, misalkan seperti intelek makhluk biologis yang berintelek paling tinggi gitu, maka bahan-bahan dan juga pola-pola yang membuat adanya eksistensi dari makhluk biologis yang memiliki intelek tinggi ini akan jauh lebih lumrah gitu untuk kita temukan di alam semesta. Fakta bahwa kita itu memiliki probabilitas yang sangat rendah, fakta bahwa kita itu sangat rentan untuk punah, itu bukan berarti kita fine tune, justru membuktikan bahwa kita itu sebaliknya, alam semesta itu ya cuek terhadap kita, alam semesta itu ya nggak peduli terhadap kita, alam semesta itu ya nggak menginginkan kita untuk let's say memiliki perkembangan yang optimal gitu atau yang diprioritaskan terhadap hukum alam semesta itu sendiri. Yang kedua begini, soalnya kalau misalkan udah ada penjelasan natural mengenai bagaimana kita itu ada di sini gitu kan, bagaimana makhluk biologis yang berintelek tinggi seperti kita ada di sini, ada penjelasan natural yang cukup gitu untuk menjelaskan hal tersebut. Kenapa kita harus mempostulasikan sebuah entitas gitu, entitas yang dari hipotesis
yang tidak memiliki explanatory power apalagi predictive power. Nah, untuk menambahkan entitas tersebut ke pandangan dunia kita itu menyalahi prinsip parsimoni itu sendiri. Kenapa? Karena kamu menambahkan sebuah properti atau entitas yang belum terbukti atau memiliki koherensi atau tidak memiliki koherensi di dalamnya gitu, explanatory powernya kurang gitu, apalagi predictive power secara a posteriori. Nah, yang tadi juga begini, kalau misalkan Bung Haka itu terus menekankan poin mengenai kebetulan. Emang kalau ini tuh akan terasa seperti kebetulan kalau kita skala investigasinya makroskopik gitu. Kalau kita skala investigasinya tuh secara kosmos gitu, ya tentu saja kita probabilitasnya akan jauh lebih rendah gitu. Tetapi menurut saya kayak ini tuh bukan kebetulan kalau kita investigasinya secara mikroskopik. Dan kenapa gitu hukum alam konstanta hukum kita tuh kayak menginginkan adanya kita, padahal kalau saya itu menurut saya dirancang dan juga kebetulan itu merupakan fase dikotomi. Mungkin saya bisa bahas setelah ini. Welcome Bang Antoni. Oke, gue bakal jawab ya tentang itu. Tapi abis ini kita boleh tektokan aja ya? Ya. Mau? Oke. Jadi oke. Oke, jadi kalau misalnya lu sebutkan bahwa kita dirancang atau tidak dirancang itu false dikotomi, ya kehidupan kita banyak mengandung false dikotomi semacam itu, bahwa atas dan bawah itu dia terikat pada persepsi kita tentang bahwa bumi adalah bawah, yang lainnya adalah atas gitu kan. Bahwa ruang lain selain bumi adalah atas gitu. Dia terikat pada pandangan pada persepsi kita, pada bagaimana kita hadir di semesta alam ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya lu katakan dia false dikotomi, dia mungkin false karena dia terikat pada diri kita sebagai manusia, tapi dia bukan betul-betul sesuatu yang tidak ada atau dia ada-adakan. Dia sesuatu yang bersumber pada bagaimana cara kita membaca realitas gitu. Kita akhirnya karena kaki kita berdasarkan hukum-hukumnya, ya hukum gravitasi khususnya, kaki kita menginjakkan kaki di bumi nih, badan kita menginjakkan kaki di bumi, maka kita punya dikotomi antara atas dan bawah itu. Dia bukan sesuatu yang mengada-ada. Kayak misalnya gue menyebutkan bahwa ada semacam pertentangan antara tuyul melawan kuntilanak gitu, bukan yang mengada-ada. Jadi dia berdasarkan realitas tuh. Jadi kalau dikatakan dia false dikotomi, ya toh peradaban kita juga dibangun oleh dikotomi semacam itu, dan dia bukan sepenuhnya dibuat-buat. Itu satu. Dan yang kedua itu gue mau menjawab tadi pernyataan lu bahwa realitas menginginkan kita tidak ada, pun dia juga menginginkan kita ada gitu. Maksudnya dia lebih menyulitkan kita untuk ada gitu kan, karena ada banyaknya kepunuhan, ada cancer, ada banyaknya kematian begitu kan. Pun dia faktanya adalah kita sekarang eksis. Kita nih makhluk yang beradab, berpikir, memaknai, yang menafsirkan realitas ini, kita eksis. Jadi dari fakta-fakta saat ini nih yang gua pegang nih. Jadi kita jangan berandai-andai tentang hal-hal imajinatif lainnya. Bagaimana kalau suatu saat ya metode abduksi itu sangat lemah dia. Karena dia berangkat dari asumsi-asumsi liar untuk pembatalan-pembatalannya. Gua hanya menerima ya secara ilmiah ya, kalau kita mau pakai prinsip-prinsip, kita mengikuti prinsip-prinsip parsimoni yang tertib ya, kalau tidak deduktif ya induktif gitu. Jangan pakai yang abduktif karena asumsinya liar, bahkan dia rentan dengan cocok logi. Maka pertanyaan-pertanyaan dari metode abduksi yang kayak lu katakan tadi bahwa bagaimana jika itu sangat liar, justru itu yang menambahkan imajinasi. Bahkan lu punya pertanyaan-pertanyaan imajinatif terhadap jawaban-jawaban faktual gua gitu. Jadi saat gua mengatakan bahwa buah apel itu, menurut gua ya, gua katakan nih, buah apel itu buah yang paling enak. Bagaimana kalau suatu saat ada buah lain? Bagaimana dengan durian? Durian nggak enak, kemanisan. Bagaimana dengan pisang? Pisang nggak suka gua, agak asam, dia bergetah. Nah, bagaimana kalau ada suatu apel, dia punya manisnya durian dan dia punya teksturnya pisang? Lu berandai-andai, lu tambahkan berbagai variabel untuk membatalkan apel yang telah gua sukai ini gitu. Jadi metode abduksi yang lu pakai itu lemah, nggak bisa dipakai karena dia menghadirkan hal-hal yang imajiner. Sedangkan acuan gua untuk menentukan kenapa kita fine tune adalah dia ditarik secara kronologis ke belakang. Dari dulunya tidak
Karena pada akhirnya kita masih bertahan hidup, kita masih membangun peradaban. Bahkan kalau misalnya berandai-andai ke depannya bakal terjadi kiamat lah atau kehancuran lah, faktanya sampai saat ini kita masih menang. Dengan adanya kita yang ngobrol di sini, kita yang masih berargumen di sini, faktanya kita menang, kehidupan menang. Jadi kekekalan energi yang dimanifestasikan dalam bentuk kecerdasan, dimanifestasikan dalam bentuk peradaban itu sedang menang melawan entropi. Adanya gua yang masih bertahan, gua sedang menang melawan entropi. Ini tubuh gua ya, tubuh gua aja bisa menang melawan entropi itu sampai puluhan tahun. Tapi pertama, gua jangan memandang bahwa gua entitas tunggal di kehidupan ini. Spesies kita masih bertahan. Jadi jangan individual ya, jangan kayak wah kita kan bakalan meninggoy, tandanya kehidupan kalah. Enggak, jangan memandang kehidupan itu dari gua aja. Bukan berarti saat gua meninggoy kehidupan kalah. Enggak, toh anak cucu gua nanti masih hidup, manusia lainnya masih hidup, peradaban masih berjalan, maka kehidupan selalu menang melawan entropi. Jadi tatanan struktur yang membentuk kehidupan masih menang melawan keacakan dari chaosnya entropi. Itu kesimpulannya. Simple itu. Tapi tadi pengennya tektokan, lu malah diem. Gak apa-apa, lanjut sambil ngobrol aja. Kan sekarang Tuh. makanya. Oh ya udah, silakan lanjutkan. Oke, mungkin tadi gue mau agak sedikit ini ya, merespon terhadap real dikotomi atau false dikotomi. Ya, bener, real dikotomi itu hal yang ada, bukan hal yang ada-ada seperti atas bawah gitu, seperti kiri kanan. Masalahnya tadi yang argumen yang Bung Haka bawakan itu false dikotomi, bukan real dikotomi. Kenapa false dikotomi? Nah, karena ada pilihan lain gitu selain dirancang ataupun kebetulan. Dan false dikotomi ini yang aku klaim bahwa itu yang ngada-ngada, itu yang ngarang-ngarang gitu, bukan real dikotomi. Kalau real dikotomi aku bisa grant itu emang ada gitu kan, itu emang realita. Tapi false dikotomi yang nggak ada itu, yang karena pilihannya ada yang lain gitu, ada pilihan banyak selain dua itu. Nah mungkin dan juga tadi mungkin abduction ya, maka ini mention mengenai abduction gitu merupakan tidak sekuat induksi dan juga deduksi gitu. Masalahnya kenapa kita itu di sini bermain abduction gitu, karena ini ranah metafisik. Fine tune itu merupakan hal yang beyond fisik gitu kan. Kita gak bisa mengetahui fine tune ataupun si fine tunernya, entitas fine tunernya dengan investigasi indrawiyah gitu, dengan investigasi fisik. Maka di sini kayak probabilitas, mainnya itu probabilitas gitu, modalitas metafisik sendiri menggunakan abduction gitu. Mana yang jauh lebih diekspektasikan given the data gitu kan. Mana yang jauh lebih di luar ekspektasi given the data begitu. Dan tadi juga Bung Aka ini ya sempat menyinggung mengenai ya lu gitu jangan mengimajinerkan hal-hal yang misalkan apakah ada apel versi lain, apakah ada buah-buahan versi lain gitu. Dan karena yang dari tadi gue sajikan itu merupakan fakta gitu kan, buah itu ada, itu fakta gitu kan. Nah iya itu emang fakta, tapi yang imajinernya itu bagian fine tuning, bahwa adanya pisang, adanya rasa dari buah itu merupakan hasil dari entitas atau property tuner gitu. Nah itu yang aku tentang. Oke, gue interupsi. Jadi konsensus kita atas hal-hal yang intersubjektif itu bukan berarti karena dia tidak bisa dibuktikan secara empirik dia mendadak batal, enggak. Bahkan angka 1 pada realitas eksternal itu nggak pernah bisa dibuktikan kok. Tapi bagaimana akhirnya matematika bisa membantu kehidupan kita? Ya, kita bisa menerima 2 tambah 2 sama dengan 4 itu karena alasannya adalah kita menerima 1 sebagai postulat. 1 ini nih aksioma dasarnya nih, postulatnya nih. Kalau 1 ditolak, matematika runtuh semuanya tuh. Nah, makanya pada setiap konstanta yang dia tertib pada hukum-hukumnya, kenapa pada rumus Pitagoras selalu tertib A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat? Kenapa pi lingkaran selalu 3,14 sekian-sekian? Kenapa konstanta gravitasi bumi itu masih 9,8 gitu? Kenapa air mendidih selalu 100 derajat Celcius? Nah, ini kan postulat-postulat yang kita terima, sehingga turunan-turunannya akan kita terima juga gitu. Nah, kalau misalnya menolak argumentasi fine tune, lu harus menolak semua konstanta. Konstanta harus dibatalkan dong jadinya. Karena kalau misalnya kita tidak menerima tune, tandanya kita masih membuka kemungkinan bahwa konstanta masih bisa bergeser. Kalau kita menyepakati bahwa konstanta ini tidak bergeser, maka kita terima fine tune. Kalau enggak, dari mana? Jadi konstanta ini hasil dari tune itu. Oke. Jadi setiap tune yang hadir dia
menghadirkan konstanta-konstanta itu. Welcome Capicals. Oke. Mungkin interupsi di bagian sini. Ya tadi Ya, Bung Haka juga mau accept lagi kah? accept lagi aja. Oke, lanjutkan. Oke, mungkin tadi Bung Haka juga Biar makin semangat. Ya, Biar gua udah kalah 3 kali nih. Bunga kau mau beri tanggapan lewat room Evo. Bisa dinaikin aja Priyadi di sana. Bisa kok. Di invite aja. Naikin. Gue di sini invite Bang Saber nih. Jadi kita main tandem-tandeman nih. Lu apa? Di ini, lu klik yang di kanan bawah itu yang titik 3, ada multi guest. Nah, lu klik aja. Ya, betul. Lu invite itu. Gua Bang Saber, dia di backup sama Priyadi, Bang. Kemarin lu backup apa ya? Tandem sama Epip. Sekarang aku tandem sama Bang Saber. Gimana sih multi-guest tuh? Kanan bawah yang titik 3, terus lu klik multi guest-nya. Nah, lu cari nama Priyadi di sana. Oh, iya. Gimana ini pasukan tap-tap? Ya, Kak, udah kalah 3 kali nih. Soalnya ini argumen-argumenan sih. Iya. Oke. Sebelum itu gue pengen kayak membalas poin dulu sih mengenai tadi yang a priori misalkan. Ya, betul, matematika itu kayak membalas poin dulu sih mengenai tadi yang a priori. Mantul suaranya Priyadi. Nah, gue pengen ini ya agak membalas tadi tentang matematika saja tidak bisa dibuktikan gitu secara empiris. Ya jelas itu merupakan kategori error sendiri dari ranah Bung Haka gitu, karena matematika itu a priori gitu. Sedangkan itu kalau pengen membuktikan secara empiris itu a posteriori gitu kan. Nah, ya dan cara membuktikan ataupun pengetahuan yang a priori itu bukan membuktikannya secara empiris, bukan dengan korespondensi, tetapi secara koheren. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa mereka itu konsisten dalam sebuah sistematika aksioma, begitu. Iya, betul. Lu bantu dulu dong untuk yang bingung. Guys, jadi yang dibedakan sama hipotesa di apa itu korespondensi sama koherensi. Koherensi ini selama pernyataannya konsisten atau dia berangkat dari konsensus kesepakatan yang telah diterima secara universal. Nah, sedangkan kalau korespondensi ini dia harus sejalan dengan apa yang kita indrakan di kenyataan gitu. Jadi contohnya kita bilang api itu panas, itu korespondensi ya, bahwa ya ada rasa panas waktu kita menyentuh api, itu korespondensi. Tapi contohnya ada pernyataan bahwa demokrasi itu baik, nah itu koherensi gitu. Demokrasi ini mengejar keadilan, itu koherensi gitu ya guys ya. Tuh. Di gua bantuin nih biar bahasa-bahasa rumit FOTS ini gampang dipahamin juga sama kawan-kawan. Silakan lanjutkan FOTS. Ya, kalau misalnya tadi juga poin kedua deh sebelum ke Apriyadi gitu. Saya sebenarnya ada beberapa poin, ada 5 poin yang pengen saya respon, tapi saya cukup 1 poin lagi. Misalkan tadi juga Bung Haka bilang bahwa misalkan bulan selalu berputar pada porosnya gitu kan, bumi gravitasi selalu tunduk terhadap hukumnya gravitasi sendiri gitu. Nah, masalahnya kalau hukum alam semesta sendiri itu selalu bergerak dalam porosnya gitu kan, dalam apa yang diniscayakan hukum itu sendiri. Terus kenapa kita harus mempostulasikan adanya fine tuner, adanya penyetir gitu kan di situ? Ya udah gitu, kita tinggal bilang aja hukum alam semesta kenapa begini ya, karena itu mereka nurut terhadap hukumnya itu sendiri gitu, terhadap porosnya itu sendiri. Ya hukum-hukum itulah penyetirnya, Foteis. Maksudnya ya, kenapa ditolak bahwa gua meletakkan hukum-hukum itu sebagai subjek yang menyetir itu kenapa ditolak gitu? Enggak, kenapa? Begini Bang, kalau misalkan kita mau bilang adanya penyetir, ada fine tuner, berarti itu kita sedang mempostulasikan ada sebuah sebuah teleologis gitu, asumsi teleologis yang misalkan pengen mencapai sebuah goals gitu. Kalau goals hukum alam sendiri itu untuk tetap ada dalam porosnya gitu, ngapain gitu kita mempostulasikan hal tersebut penyetir? Iya, kenapa dia sangat tertib gitu? Nah, gue pinjem sedikit argumen Ardan kemarin ya yang agak puitis ya. Tapi saat ada kita lihat ini ya sampan atau kapal kecil rakit yang dia dayungnya bergerak sendiri, dia lurus, dia menghindari bebatuan, dia menghindari karang, dia terus menuju misalnya dari pulau Sumatera ke Pulau Jawa, rakit itu bergerak lurus dia ke pulau Jawa. Kita bilang, oh itu memang rakitnya bergerak sendiri, itu dayungnya bergerak sendiri. Kita tolak itu, wah nggak masuk akal, kita bilang. Nah saat ada nih konstanta yang tertib, semuanya tertib pada hukum-hukumnya, bumi yang mengorbit pada matahari secara tertib, bulan mengorbit pada bumi secara tertib, pergerakan semesta yang bergerak secara tertib. Kita bilang ada pengaturnya, kenapa ditolak? Jadi nggak adil gitu. Begini, kalau misalkan setiap hukum alam ini konstantanya itu bergerak secara deterministik gitu, secara deterministik dalam porosnya gitu. Terus
mana yang jauh lebih menandakan adanya sebuah bukan sebuah ya, misalkan adanya entitas fine tuner itu sendiri gitu. Apakah misalkan nih ada di mana hukum alam semesta itu yang tiba-tiba Thank you. mereka itu belok gitu, konstantanya itu berubah gitu, Got you, Kak Michaels. Akhirnya menang. sehingga kayak penciptaan manusia itu jauh lebih cepat gitu kan. Nah, tetapi gara-gara si hukum ini selalu dalam porosnya secara deterministik gitu, sehingga ya waktu dari penciptaan manusia itu ya butuh misalkan 4 miliar tahun. Nah, menurut gua yang jauh lebih menunjukkan ada entitas fine tune itu yang misalkan tiba-tiba hukum konstanta alam semesta berubah gitu, sehingga si penciptaan manusia itu bisa cuman 100 juta tahun maybe. Nah, itu baru menurut gua kayak jauh lebih menunjukkan adanya fine tuner. Kalau misalkan hukum selalu dalam porosnya secara deterministik, ya itu secara natural aja jauh lebih parsimoni gitu untuk menjelaskan hal tersebut. Gua bantu lagi ya kawan-kawan ya. Jadi yang dia bilang deterministik itu maksudnya telah ditentukan sejak awal. Parsimoni yang dia maksud adalah itu penjelasan yang paling masuk akal dari penjelasan lainnya. Itu. Yaudah silakan gua kasih kesempatan untuk Apriyadi ya. Gua bantuin untuk menerjemahkan aja deh karena bahasa lu akan rumit untuk ditampung oleh kawan-kawan. Ini sangat luas, guys. Oke, tunggu. Gua kasih kesempatan untuk Bung Apriyadi dulu, nanti biar Bang Cyber yang menyambutnya. Kalau Ardan nggak tahu, dia nanti bantu Bung Cyber itu untuk menghore-horekan. Silakan Bung Apriyadi dulu deh kalau gitu. Oke, aku nggak tahu apakah di sini aku mesti mendukung Evo atau enggak, karena di sini aku akan main jujur-jujuran saja ya. Soalnya gini, karena aku sebagai ateis pun, aku sebagai naturalis, aku selalu mengkritik pandangan naturalisme itu sendiri. So, aku akan jujur saja sih. Thank you, Capicles. Ya lanjut aja lah Apriyadi, sorry. Oke, aku pikir Bung Haka betul-betul nyentuh masalah yang buat aku susah untuk dijelaskan dalam pandangan naturalisme. Jadi kayak bagaimana sesuatu yang dia itu tidak bernyawa dan dia bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki nyawa gitu loh. Aku pikir itu adalah hal yang sulit untuk diselesaikan dalam materialisme, dalam naturalisme sendiri bahkan. Yes, mungkin ada beberapa filsuf yang mencoba untuk menjawab itu, tapi nggak ada jawaban yang lebih memuaskan kecuali ketika kita mempostulatkan adanya Tuhan yang ingin memiliki hubungan dengan kita gitu. So, apalagi kalau kita pakai IBE, Inference into the Best Explanation, kalau kita bandingkan antara naturalism dengan theism, adanya nyawa, adanya consciousness, aku pikir itu lebih mungkin dijelaskan dalam theism alih-alih dalam naturalism. So, pertama aku pengen kasih applause dulu untuk Bung Haka di sana karena menyentuh masalah untuk naturalism di sana. Kedua, aku sebetulnya pengen membantah bahwa alam ini itu tuh adalah kebetulan. Like tadi Bung Haka kayak ngomong kayak mengimply bahwa seolah-olah alam semesta ini atau keberadaan kita ada di sini itu betul-betul dijelaskan secara kebetulan. Maksudnya dalam pandangan ateis itu kebetulan, gak mungkin kebetulan. Masalahnya adalah, yes, kami sendiri pun, aku sendiri tepatnya pribadi ya, aku sendiri pun, kenapa kita ada, itu tuh bukan karena kebetulan, tapi bukan karena desain juga. Ini sama seperti Dawkins ya, yang Dawkins tuh ngomong kayak evolusi by natural selection itu tuh bukan sesuatu yang acak, tapi itu adalah non-random selection. Non-random selection itu tuh bukan sesuatu yang purely acak loh. Tapi masalahnya itu bukan desain juga. Masalahnya evolusi itu nggak butuh desainer, tapi dia juga nggak acak. Aku coba Jadi, untuk trial and error, bisa trial and error. Aku coba untuk kasih analogi di sini ya, dan ini analogi yang dikasih oleh Dawkins dalam bukunya The Blind Watchmaker. So, bayangin kita punya 6 kotak, Bung Haka. Bayangin kita punya 6 kotak. Dan kita di setiap kotak itu tuh ada huruf-huruf alfabet yang abjak, yang acak. Iya, acak, oke. Ya. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa alam semesta ini acak, maka akan seperti apa dalam analogi ini? Dalam analogi ini, misal kita ingin menyentuh kata Jokowi ya, maaf ya Jokowi, ada 6 kotak semuanya. Bagaimana kita caranya untuk sampai pada kata Jokowi nih, setiap kata-kata itu, setiap huruf itu. Kalau misalkan acak, maka kayak gini, kita klik, semuanya acak. Diklik lagi, semuanya mengacak lagi, semuanya acak lagi. Masalahnya kalau misalkan metodenya seperti itu akan susah untuk dapat kata Jokowi. Dawkins pun mengakui bahwa itu memang susah, akan sangat-sangat improbable kalau misalkan kita menggunakan metode acak untuk sampai pada kata Jokowi. Nah masalahnya, evolusi itu nggak kayak gitu. Evolusi itu kayak non-random selection. Maksudnya gini, misal kita punya huruf-huruf yang acak di 6 kotak itu, dan kita acak, acak-acak, semua acak, tapi kita tiba-tiba dapat nih, di huruf pertama itu huruf J. Nah, ketika kita acak lagi, si J ini dia stay, dia nggak bergerak lagi, tapi yang lain yang diacak tuh. Kita acak-acak lagi, misal yang huruf ujung kita dapat I. Nah, yang si I ini dia stay.
dia nggak berubah lagi. Terus kita acak-acak sampai dapatlah kita JOKOWI gitu loh. Nah, natural selection atau non-random selection itu tuh kayak gitu. Itu tuh bukan sesuatu yang betul-betul acak, tapi kita juga nggak butuh untuk mempostulatkan Tuhan di sana untuk mendesain ini semua. Nah, Apriyadi, sorry gue interupsi sedikit ya. Masalahnya di situ, itu variabelnya cuma 6 loh, baru 6 huruf loh. JOKOWI, baru itu tuh. Ya, Nah, bukan gimana dengan semesta yang variabelnya sangat kompleks ini? Bisa ada keacakan semacam itu? Itu pertanyaannya. Nanti ke Bang Saber ya, kita bakal kasih kesempatan 5 menit buat Bang Saber habis ini. Oke, silakan Apriyadi, lanjutkan. Yes, Ya. itu kata 6 huruf itu juga aku sangat-sangat mensimplifikasi masalah ini ya. Tapi masalahnya natural selection atau non-random selection itu tuh betul-betul bisa menjelaskan semua kompleksitas, bukan kompleks perubahan ya, tapi semua kompleksitas yang ada di alam semesta ini. Bukan alam semesta, di bumi ini gitu. So, ya itu. Ya. Terus aku juga sebetulnya ada banyak hal yang pengen aku tanyain di sini. Pengen aku mencoba untuk bantah di sini, tapi karena aku nggak mau mendominasi, aku pengen kasih tanya aja. Mungkin nanti Bung Haka dan teman-teman lain boleh jawab. Aku mungkin pernah nanya juga sama Bung Sabar dulu ya. So, let's say, ayo kita anggap bahwa Tuhan memang mendesain semua ini. Tuhan memang mendesain konstanta kosmologis tuh kayak gravitasi 9,8 sebagainya gitu loh. Sehingga kita bisa ada gitu loh. Pertanyaan aku adalah, bisa nggak Tuhan menciptakan dunia lain yang mana itu konstanta kosmologisnya berbeda, settingan alam semestanya itu berbeda, tapi dengan output yang sama, bahwa hukum alam kita, bahwa kita itu tuh bisa ada. Karena aku merasa masih ada dilema di sini ya. Dilemanya adalah kalau misalkan teman-teman jawab bisa, berarti konsekuensinya nggak ada fine tuning itu. Kenapa? Karena dengan konstanta gravitasi yang berbeda pun ternyata kita tetap masih ada loh. Tapi kalau misalkan teman-teman menjawab, no, Tuhan nggak bisa menciptakan itu. Well, aku ragu kalau misalkan kita mesti bilang bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kenapa? Karena pertama gini, aku tidak menuntut Tuhan untuk menciptakan hal yang mustahil secara logis. Aku tidak ngomong bahwa bisa nggak Tuhan menciptakan segitiga yang bulat, bisa nggak Tuhan menciptakan bujang yang menikah. Enggak ya. Aku mempertanyakan bisa nggak Tuhan menciptakan suatu alam semesta dengan konstanta kosmologis yang berbeda, dengan hukum alam yang berbeda. Tapi kita masih tetap ada. Mungkin segitu dulu. Makasih ya teman-teman. Oke, thank you Apriyadi. Gue kasih kesempatan kepada Bang Saber deh untuk menjawab ini. Atau mau gue yang jawab atau Bang Saber? Bang Saber aja ya. 5 menit Bang Saber ya. Silakan Bang Saber dijawab. Ya, Ikut jadi dulu. gini, kalau pada wilayah teologi itu sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya hanya digambar. Jadi begini ya, Tuhan itu selalu menggambarkan sesuatu kepada manusia itu tidak pernah lepas daripada hal apapun yang bisa ditangkap oleh manusia. Contoh bagaimana ketika dalam klaim teologi Tuhan menjelaskan tentang surga, menggambarkan tentang surga atau menggambarkan tentang neraka. Tapi pada kenyataannya Tuhan juga mengatakan di saat yang sama bahwa sesungguhnya tempat itu tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terbetik oleh hati. Di situ juga akan ada hukum-hukum yang tidak pernah kita kenal, bahkan materi-materi yang tidak pernah kita kenal, kan begitu. Jadi Tuhan membawa pernyataan seperti itu, ya kan? Sehingga kita tidak bisa juga seolah-olah membuat satu probability di mana bahkan hal-hal yang kita libatkan itu serak. Nah, sedangkan pada kenyataannya, pada klaim teologinya, Tuhan berkali-kali menegaskan bahwa sesungguhnya aku mengatakan tidak pernah kalian ketahui sama sekali. Tidak pernah kalian ketahui sama sekali. Jadi itu masih pada wilayah pada wilayah teologi. Nah, begini, aku menarik sama pernyataan dari Bung Apriyadi ya, bahwa natural selection itu bisa menjawab semua kompleksitas yang ada pada alam semesta. No, sepertinya tidak. Enggak dong. Tidak seperti itu. Ada banyak sekali fenomena di alam semesta ini yang bahkan terlihat sederhana, namun belum terjawab hari ini. Nah, sekarang coba aku meminta bagaimana pandangan dari Bro Apriyadi atau Bro Evo ya. Ada salah satu peneliti, namanya itu Daniel Lerman. Dia bilang begini, tentang insting dasar biologis makhluk hidup. Ya, bahwa perilaku biologis itu atau perilaku makhluk hidup itu tidak muncul begitu saja. Bahkan jika itu ada keterlibatan genetika. Tidak. Nah, namun ada beberapa pengalaman fisik tertentu yang akhirnya mengkalibrasi fungsi organnya, kan begitu. Nah,
Oke, dalam hal ini kita aminkan ada hal-hal yang natural itu. Bagaimana kemudian burung membuat sangkar? Kita tahu ya berapa jenis ras burung. Misalnya bicara soal taksonomi, banyak sekali bahkan dalam satu spesies berbeda ordo, berbeda famili, berbeda subordo, berbeda genus begitu kan? Banyak sekali perbedaan di situ. Nah, pertanyaannya bahwa apakah natural selection akan melimpahkan jawaban bahwa itu sudah hukum alam? Itu bukan hukum alam, atau bisa memberikan jawaban yang memang betul-betul bertanggung jawab di mana tersimpan insting biologis itu. Kenapa kita tahu bahwa yang namanya insting dasar biologis itu hanya bicara tentang berkembang biak dan bertahan hidup. Adapun bicara soal organ tubuh, itu udah bagian daripada fungsi organ tubuh. Fungsi organ tubuh dalam anatomi itu hanya bicara tentang berkembang biak dan bertahan hidup juga. Contoh misalnya hewan-hewan karnivor, dia difasilitasi oleh organ-organ tubuh yang memang mendukung dia untuk menjadi karnivor, taring, cakar, dan sebagainya. Oke, bagaimana dengan burung? Contohnya, burung membuat sarang. Membuat sarang bagian dari insting dasar, tetapi model sarang di mana tersimpan itu? Di mana tersimpan itu? Dan ada penelitiannya bahwa ada namanya weaver bird, burung penenun di Afrika Selatan. Para peneliti mengambil 4 telur. Kenapa 4 telur? Mereka mau melihat margin error. Mereka mau melihat probability. Apakah ada satu burung yang membangun sarang yang berbeda? Lalu, ini jangan bahas warisan genetik ya, karena informasi mustahil tersimpan di protein. Kan begitu kan? Mustahil. Biopsikolog misalnya. Mustahil tersimpan di protein. Blueprintnya mustahil tersimpan di protein. Setelah 4 telur itu ditetaskan, dipisahkan dari koloninya, ditempatkan di aviari, yang dimana di situ ada 50 sampai 60 ras burung yang berbeda, yang membangun sarang yang berbeda-beda. Celakanya adalah 4 telur ini membangun sarang yang begitu matematis. Belajar dari mana? Ini sudah membantah pernyataan tadi Daniel Lerman bahwa makhluk hidup itu harus beradaptasi terlebih dahulu sehingga dia bisa mengkalibrasi perilakunya. Salah satunya apa? Dia melihat koloninya. 4 telur ini dipisahkan dari koloninya. Saat menetas, membesar, dan musim kawin masuk, mereka membangun sarang yang begitu canggih. Yang dipilih burung penenun. Kenapa? Karena memang dari semua jenis burung, hanya weaver bird yang burung sangkarnya itu sangat matematis. Pertanyaanku sederhana untuk para teman-teman yang ada di sini. Tersimpan di mana formula itu? Tersimpan. Mudah-mudahan tidak jawab bahwa itu udah hukum alam ya. Nggak bisa, harus menjawab secara betul-betul bertanggung jawab jawabannya. Tersimpan di mana formula itu? Oke, waktunya habis Bang Zeta. Ya, Thank you. Guys, kalau bisa lu tambahin William dong di sana hipotesis karena Arden mau ikutan nih. Arden Ya, ikutan main. William nggak? Iya. Biar William ini kan. Jadi nanti Arden sama Bocil. William juga dikasih kesempatan. Naik lu bocil bahasa ribet. Kalian suka banget pakai bahasa ribet. Nah, iyalah udah stop main ML lah. Apaan sih? Tuh. Pengangguran banget jam segini. Tapi penting ini buat dijawab. Jadi ini mau dijawab sama siapa ini? Punya untuk nggak apa-apa Calah, aman. Karena ini sebenarnya daripada biasanya gue yang moderator kan, jadi nggak fair tuh. FOTIS mendingan di sini tuh kita kasih kesempatan masing-masing 5 menit tuh untuk menyampaikan argumennya kan. Tuh udah pas lah, udah 2 orang aja, jangan tambah 1 lagi keramaian. Jadi tiga aja. Nah ini masalahnya kalau Arden mau ikutan bicara nih nggak ada lawan nih di sebelah sana. Makanya siapa yang mau lu naikin di sana tuh untuk mengimbangi Arden? Karena Arden juga pengen ikutan. Belakangan Arden juga sangat concern dia dengan tema ini gitu. Makanya gue naikin. Tadi aja dia bikin room yang judulnya apakah semesta ada dengan sendirinya atau